Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek dari mata kuliah pemrograman web. Sebelum masuk ke eh, pembahasan proyek yang kami buat, kami dari kelas PSTC dengan beranggotakan saya Delon dengan NPM 2315061131 dan rekan-rekan saya. Saya Firman Farul Ricardo dengan NPM 2315 061 099. Saya Alfa Rezi Triaditya dengan NPM 2315061123. Saya Alexandria Ariel Rafidan dengan NPM 2315061071. Saya Arinanda Pratama dengan NPM 2315061039. Nah, selanjutnya masuk kita ke penjelasan mengenai web project dari mata kuliah pemrograman web. Nah, web di sini kami menggunakan web sekolah, web informasi sekolah, di mana sekolah yang kami gunakan itu yaitu Sekolah SMA 10 Bandar Lampung. Nah, masuk kepada penjelasannya kepada Saudara Firman dipersilakan. Baiklah, di sini sebelumnya bahasa yang kami gunakan untuk eh, proyek ini yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Di sini saya menggunakan server localhost untuk menjalankannya, sehingga sebelum masuk ke halaman web sekolahnya, kita aktifin Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini untuk sedikit penjelasan kodenya, di sini kami menggunakan framework Bootstrap juga, yang mana di sini kami memanggil beberapa template sebagai yang mempermudah kami untuk membuat website ini. Di mana pada Bootstrap ini sudah disediakan template yang memudahkan kami serta icons-nya juga. Nah, masuk ke dalam websitenya, sini saya masukin localhost repository GitLab karena itu merupakan nama folder yang saya simpan. Nah, di sini saya membuat halaman beranda, di mana pada halaman beranda ini terdapat beberapa halaman. Di sini pada slidernya, di sini terdapat halaman menuju ke profil sekolah, kemudian ke prestasi siswa, dan kegiatan siswa. Nah, terdapat beberapa halaman lainnya, yaitu fasilitas terbaik, pendaftaran siswa, dan alumni sekolah. Mana ini sudah terintegrasi menuju halaman sesuai dengan judul yang ada ditampilkan. Pendaftaran siswa. Di sini pendaftaran siswa saya menggunakan Google Form untuk mempermudah kami dalam menyusun database-nya. Nah, ini untuk alumni sekolah. Ini untuk halaman sambutan kepala sekolah. Oh ya, di sini footer yang kami menggunakan cukup simpel, yang mana ada slider gitu minimalis, yang mana dia tertutup ketika kita melakukan slider. Kemudian di sini menunya selalu berada di atas eh, sticky top yang selalu membuat bahwa menu dari web ini selalu berada di atas website. Nah, untuk footernya sendiri, kami juga menampilkan eh, shortcut atau menu pintasan agar mempermudah user ke halaman-halaman lainnya. Di sini kami juga menampilkan lokasi secara real time untuk mempermudah ke lokasi sekolah yang ingin ditampilkan. Di sini juga kami memasukkan link dari sekolah tersebut, yaitu link Instagram, Facebook, dan YouTube. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Adit. Lalu di sini kita akan masuk ke eh, submenu visi dan misi. Untuk visi itu adalah pandangan jauh ke depan yang menggambarkan cita-cita dan arah strategis dari sekolah yang kami buat, seperti unggul dalam karakter berbasis
pintar, tuh unggul dalam disiplin belajar. Lalu eh, misi adalah pernyataan tentang bagaimana sekolah kan mewujudkan visinya melalui langkah-langkah yang ada gitu, seperti meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu itu. Di sini untuk tampilan itu simple, jadi tidak terlalu banyak apa itu eh, elemen-elemen, jadi kayak cuma teks biasa. Lalu kita masuk ke bagian profil sekolah. Untuk profil sekolah juga, untuk tampilannya tidak terlalu banyak elemen alias cuma teks doang karena kita di sini simpel aja ngasih eh, untuk ngasih apa itu ngasih tahu pada orang-orang yang ngebuka web ini tentang informasi apa aja, informasi tentang apa sekolah ini. Seperti sekolah ini memiliki program unggulan dalam penugasan bahasa asing, terus ada fasilitasnya. Di sini tertampil hanya teks doang karena nanti eh, bakal terlihat gambarnya itu di bagian galeri, terus ada ekstrakurikuler juga yang ada di sekolah ini. Mungkin sekian dari saya. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai laman dari laman kegiatan. Nah, kepada Saudara Alex dipersilakan. Jadi di sini ada halaman kegiatan ya, di mana halaman kegiatan ini berfungsi sebagai induk dari beberapa kegiatan siswa dan menjadi pusat informasi utama mengenai aktivitas non-akademik maupun akademik di luar pembelajaran kelas. Nah, di dalamnya itu saya menambahkan deskripsi singkat mengenai OSIS, ekstrakurikuler, dan intrakurikuler yang dimana masing-masing itu dilengkapi dengan tombol navigasi. Nah, tombol navigasi ini bakalan membawa pengunjung ke halaman khusus yang berisi informasi lebih lengkap mengenai masing-masing kegiatan. Jadi dengan konsep ini, pengguna website itu bisa lebih mudah mengeksplor tentang topik yang mereka cari. Nah, apabila mereka ingin tahu tentang organisasi siswa, mereka bisa pilih ekskul ataupun kegiatan pembelajaran terjadwal. Mungkin lanjut ke halaman OSIS. Nah, di sini di halaman OSIS ini saya menyusun deskripsi singkat tentang peran dan fungsi OSIS di sekolah. Dilanjutkan dengan struktur kepengurusannya. Saya juga menyertakan bagian program kerja OSIS yang disusun dalam paragraf pendek memuat kegiatan tahunan yang rutin dilakukan seperti MPLS, LDK, dan lain-lain. Nah, lanjut ke halaman ekstrakurikuler. Di halaman ekstrakurikuler ini menampilkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu seni, olahraga, kedisiplinan, keagamaan, dan akademik. Setiap ekskul ini disajikan dalam 2 paragraf yang menggambarkan aktivitas, manfaat, dan semangat yang dibangun dalam komunitas tersebut. Contohnya tuh ada modern dance yang aktif dalam lomba, hingga rohis yang membina karakter religius siswa. Mungkin untuk penjelasan saya cukup. Nah, selanjutnya masuk ke penjelasan mengenai laman informasi. Nah, di laman informasi tersebut terdapat beberapa menu. Nah, di sini terdapat menu dari fasilitas sekolah, prestasi, berita, pengumuman, dan alumni. Nah, yang pertama itu masuk ke laman prestasi, fasilitas. Nah, di halaman fasilitas tersebut sudah dijelaskan oleh eh, Firman bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di SMA tersebut antara lain dapat dilihat pada gambar yang ada dalam web tersebut. Nah, selanjutnya itu masuk ke bagian menu prestasi. Nah, di menu prestasi ini para pengguna dapat melihat prestasi-prestasi siswa yang telah dicapai oleh siswa SMA 10 Bandar Lampung. Nah, di sini ada beberapa prestasi yang saya cantumkan, antara lain ada FLS 2N, kejuaraan renang putri, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu
eh, ke menu informasi bagian berita. Nah, di menu eh, informasi bagian berita tersebut terdapat berita-berita yang ada di SMA 10 Bandar Lampung. Nah, di sini terdapat berita tentang PPDB. Nah, di sini juga terdapat navigasi untuk melihat berita tersebut secara lebih rinci dan detail. Nah, pada halaman navigasi PPDB tersebut terdapat gambar atau informasi dari berita yang telah disajikan. Nah, di sini di sebelah kanan terdapat berita lainnya yang dapat kita klik dan akan berpindah ke berita selanjutnya. Contohnya itu berbagi takjil gratis. Nah, apabila kita klik gambar tersebut, maka berita tersebut dari PPDB akan berpindah ke berita berbagi takjil gratis. Nah, di sini juga terdapat informasi-informasi mengenai berita berbagi takjil gratis tersebut. Nah, selanjutnya itu masuk ke laman informasi bagian pengumuman. Nah, pada eh, laman informasi bagian pengumuman tersebut terdapat pengumuman-pengumuman penting eh, yang ada di SMA 10 Bandar Lampung. Nah, antara lain pengumumannya itu yaitu ada pembatasan penggunaan telepon seluler, lalu penyimpanan handphone dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat navigasi untuk berpindah ke halaman pembatasan penggunaan telepon seluler supaya pengguna bisa melihat informasi atau pengumuman tersebut lebih jelas gitu. Nah, berikut adalah hasil dari tombol navigasi lihat selengkapnya gitu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke laman informasi bagian alumni. Nah, informasi bagian alumni tersebut terdapat kesan dan pesan dari alumni SMA 10 Bandar Lampung. Nah, di sini terdapat beberapa alumni eh, yang memberikan pesan dan kesan selama dia bersekolah di SMA 10 Bandar Lampung. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai laman galeri. Pada saudara Alek, dipersilakan. Untuk sebenarnya yang buat galeri itu saya. Di sini untuk galeri sendiri menampilkan beberapa kegiatan yang berlangsung di sekolah SMA Negeri 10 Bandar Lampung ini. Dan ini hanya gambar-gambar kegiatan saja, tidak ada yang mengarahkan ke halaman lain. Mungkin cukup segitu. Selanjutnya, eh, halaman kontak akan disampaikan oleh teman saya, Ari. Eh, oh iya. Wait. Bentar. Nah, Nah, di sini terdapat halaman kontak. Halaman kontak ini digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah, seperti menanyakan informasi, urus administrasi atau kerjasama. Di sini terdapat halaman kontak. Di sini ada nama sekolahnya, SMA Negeri 10 Bandar Lampung, kemudian tercantum alamat Jalan Gatot Subroto. Kemudian di situ terdapat email dari sekolah SMA 10, kemudian terdapat telepon, dan di situ terdapat jam operasional dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian di sini terdapat kirim pesan atau saran yang mana kita bisa memberikan saran atau kritik kita untuk sekolah SMA 10 Bandar Lampung ini. Cukup. baiklah. Mungkin saya tambahkan. Jadi, eh, pada bahasa PHP ini perannya pada bagian kontak saja. Di sini saya sudah memasukkan kode dari PHP ini itu sendiri. Yang mana di sini menggunakan PHP mailer untuk mempermudah dalam mengarahkan kita ke email yang akan menjadi email sekolah tersebut. Nah, di sini kita coba input, soalnya nama saya Farel Ricardo, emailnya, dan sarannya. Nah, di sini kita coba
pilih kirim. Nah, di sini sudah muncul notifikasi bahwa pesan berhasil dikirim ke email yang menjadi eh, yang dapat menampung isi pesan dan saran dari pengguna. Nah, untuk melihat dari isi pesan tersebut, saya sudah memiliki akun yang akan menampung email dari yang baru saja kita kirim. Nah, ini sudah tersedia, itu pesan atau saran yang baru saja saya kirim. Di mana sini memunculkan nama yang kita input, kemudian email yang diinput oleh user, dan juga sarannya. Untuk tampilan dari pesannya hanya sesederhana ini. Mungkin cukup untuk penjelasan mengenai bahasa PHP yang kami gunakan dari bagian kontak. Nah, sekian dari penjelasan mengenai website Sistem Informasi SMA 10 Bandar Lampung. Nah, website di sini kami buat bertujuan supaya eh, masyarakat atau peserta didik baru yang ingin masuk ke SMA Negeri 10 Bandar Lampung, dia dapat melihat atau meninjau kembali eh, tentang fasilitas, tentang sekolahnya bagaimana, ekstrakurikulernya apa, dan profil sekolahnya, dan lain-lain. Dia itu bisa melihat informasi-informasi dari SMA 10 Bandar Lampung. Nah, sekian dari eh, hasil kerja kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.